Dan tapi yang paling penting kan yang penting ikut lebaran. Ya kan? Itu yang paling penting. WhatsApp kagak lebaran dia. Hanap mo pamparam pam pam pamparam param pam sumabay lang sa bayo sarap sa pakiramdam pamparam pam pam pamparam param. Welcome to Triong Channel. Omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di edisi Ramadan Triong Channel. Omong. Kupas tuntas masalah seputar Kesetanan. iya. Untuk membahas seputar menu warteg di bulan Ramadan ya kan. Jadi ada pertanyaan lagi nih sebenarnya dari rekan teman grup WA kan? Ais. Kayak pertanyaannya sih dibilang lucu enggak ya? Lucu dan menggelitik. Gimana Merno coba pertanyaannya? Ada sebuah pertanyaan. Kalau menurut hadis kan kalau bulan puasa itu setan-setan dibelenggu alias dipenjara, dikerangkeng, ada yang diket semuanya kan. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat? Itu setannya. Dan nyalain setan lagi. Setan. Dan ada beberapa penampakan di bulan puasa. Jadi ada hadisnya dari dinukil dari hadis Bukhari Muslim itu ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi ada pertanyaan, kenapa pada saat bulan puasa masih ada yang kesurupan? Nah itu dia. Astagfirullah, itu kan. Dan itu kejadian nyata ya, entah temen gua dia cerita di tetangganya ada yang masih kecil kesurupan dan dibaca-baca di bulan baru 2 hari kemarin. Baru 2 hari bulan Ramadan. 2 hari bulan Ramadan. Kejadiannya itu di malam hari atau enggak, pagi. Kejadiannya di pagi hari. Di pagi hari sebelum dia berangkat kerja. Nah, seorang anak kecil umur berapa tuh? Kalau pokoknya intinya di bawah 10 tahun lah. Di bawah 10 tahun dia kesurupan. Dan dia teriak-teriak apa namanya? Minta kopi hitam. Di rumah itu ada ininya, ada penunggunya gitu kan. Teriak-teriak seperti itu dan sama temen gue dibaca-bacain surat lah gitu kan. Surat ayat kursi kali ya. Mungkin ayat kursi dia bilang. Ya hilang. Maksudnya sembuh. Tapi pembawaannya masih ada. Pembawaannya jadi dia masih ngerasa kayak takut segala macam, cemas gitu kan. Nah, lalu temen gue nanya iseng, kok bisa ya? Kan setan udah dibelenggu padahal. Jadi kalau pertanyaannya masuk logika sih dengan apa sesuai dengan fakta kan. Seharusnya setan dibelenggu kan bulan Ramadan, pintu surga dibuka, selebar-lebarnya pintu neraka dikunci. Betul. Ya kan? Kalau soal ini, gue mendengar pernyataan dari Ustaz Hadi Hidayat bahwa sebenarnya maksudnya adalah kata kiasan. Jadi kata kiasan lah ya, menggambarkan bahwa itu intinya adalah kita sebagai manusia yang beragama Muslim itu berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan dan karena memang saat itu kita menghindari semua kemaksiatan. Contohnya. Jadi bulan Ramadan setiap kebaikan yang kita buat itu pahalanya berlipat ganda. Betul. Kan? Tidur pun adalah ibadah. Betul. Kebo gimana? Asal jangan tidur dari setelah subuh sampai maghrib. Iya. Kan jadi kelewat tuh sholatnya kan. Dan biasanya kan kalau di bulan puasa tuh banyak yang berubah ya. Orang yang tadinya nggak pakai hijab jadi pakai hijab kan. Terus orang yang biasa siang makan jadi nggak makan. Betul, walaupun kadang suka ada kaki-kaki di bawah warteg. Nah, dan menyikapi soal yang teman yang kesurupan itu sebenarnya bukan dalam arti setan secara harfiah secara fisik lah, secara fisik. Ya, dibelenggu bukan, karena memang mereka masih berkeliaran dan karena tugasnya kan memang mengganggu. Dia memang menggoda, betul. Tugasnya memang menggoda dan itu adalah hadis kiasan. Itu menurut saya dan saya mendengarkan langsung dari Ustaz Hadi Hidayat. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Dan ya lumrahnya kita masih bisa lihat sering penampakan kok sebenarnya. Beberapa video. Karena dalam artian kalau secara itu setan tuh tetap ada untuk mengganggu dan menggoyahkan iman kita dalam menjalani ibadah Ramadan ya. Betul. Nah, bagaimana cara dia untuk mengganggunya? Yaitu hak prerogatif setan ya kan? Masih seperti biasa lah cara-cara dia menggoda kita. Cuman ibarat kata dengan adanya hadis tersebut,
intinya dengan kita melakukan ibadah segala macam dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, pintu surga tuh lagi dibuka-bukanya nih sekarang. Betul. Ya kan, dan pintu neraka lagi ditutup. Jadi nggak ada kiasannya tuh lebih, lu nggak ada pilihan. Kalau lu ngelakuin baik, lu langsung insya Allah surga ganjarannya. Betul. Karena pintu neraka ditutup dan nggak diganggu sama setan. Betul. Jadi kalau misalkan kalian itu tergoda dengan es teh manis yang siang, wah, itu yang salah bukan setannya. Tetap manusianya. Dan kalau misal kalian nyalain setannya, kasihan setannya. Masih disalahin. Kasih aja disalahin. Iya. Sebagai contoh, kalau keadaan lagi kan kalau misalnya kalau lagi ngebulan puasa siang-siang macet, kita emosi dong biasanya kan. Lama banget sih nih. Tapi kalau pas lagi bulan puasa mau marah, oh iya lagi puasa. Takutnya sedikit batal. Mengurangi. Pas lagi ngojek ya kan, dapat penumpang ya kan, bawa jauh, nggak dikasih tip. Puasa. Ya iya, harus ikhlas dong, bener ya kan? Bener, harus ikhlas. Dan itu contoh kecil sih sebenarnya untuk melatih kita ke menahan hawa nafsu dan segala macam lah. Dan kalau misalnya nih contoh, taruh kayak tadi kesurupan, ketika kita membaca surat-surat untuk menghilangkan orang yang kesurupan, maksudnya menghilangkan jinnya, tiba-tiba ketika kita baca taruh ayat kursi, ketika kita selesai baca ayat kursi, setannya begini bilang, ya kurang idgham bila guna. Atau enggak, ya bacaannya kurang panjang, kurang harkat. Gimana tuh perasaannya? Jiper dong pasti. Jiper dong, bilang setan kurang ajar banget nih gitu kan. Tapi memang ada beberapa orang yang bilang bahwa tugas setan seperti itu. Jadi itu membuat kita jadi apa ya? Kurang percaya diri ibaratnya. Iya. Benar. Tapi memang benar, setan juga sebenarnya yang lebih hafal dari kita. Iya, karena kan dia sebelum adanya diciptakannya Nabi Adam pun dia adalah makhluk yang paling taat ya. Yang paling taat ya. Paling taat, iblis ada apa? Iblis. Benar, jin. Cuman karena kesombongan dia. Kesombongan dia. Akhirnya terjadilah cerita Nabi Adam. Mau diceritain gimana kan kesombongannya nih? Panjang, Bos. Panjang. Bos. Jadi zaman sebelum Nabi Adam nih. Ya intinya adalah di mana setan itu tetap masih ada di bulan Ramadan. Betul, ya? Setan masih ada dan nggak akan pernah hilang. Untuk kalian yang tergoda-goda dengan es teh manis ataupun gado-gado maupun bakso, harap bersabar karena ini ujian. 30 hari aja. Apalagi kalau misalnya bekerja di ruang lingkup yang bukan muslim, yang non muslim banyak lah gitu kan. Walaupun mereka sebenarnya menghargai, sebenarnya sama-sama menghargai. Malah kebanyakan lebih yang menghargai itu orang yang non muslim ya, ditimbang orang muslimnya sendiri. Kadang lihat di jalanan, oh iya benar, merokok asal aja. Benar. Memang saya akuin itu banyak sekali ada. Iya. Ya mungkin minum asal aja. Mereka menganggap gue tuh pekerja harian loh gitu kan, gue capek kan, panas-panasan. Tapi ya tetap itu ya walau bisawab ya kan, semua itu ada perhitungannya ya kan, dan ada ganjarannya. Dalam artian kalau misalnya puasa ganjarannya ya dapatkan pahala. Amin. Itu kan kalau nggak puasa harus diganti dengan puasa lagi. Ya, tapi kayaknya mereka nggak puasa lagi deh. Percuma. Ya. Kita juga nggak tahu. Sih, moga aja puasa lagi lah. Walaupun emang bayar gitu. Iya orang-orang yang. Itulah kajian Ramadan kita bersama Triom Channel. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa sahur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Triom Channel. Tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Satu lagi deh. Hal-hal yang dirindukan ketika mudik. Oh iya. Hah? Mudik lu? Enggak kan yang dirindukan ketika mudik. Mudik kemana? Aja leduk ya. Coba tes dulu.